Enak. Ya gurih manis ada semua. Gurih manis. Kenapa Belanda menjajah Indonesia? Ya ini rempah-rempahnya nggak ada yang lawan. Foto ini museum di sini. Ada beberapa koleksi yang akhirnya disimpan dulu. Karena ada di sini, tapi 3 tahun lalu kaitan sejarah. Iya sedih banget foto kakekku diambil 3 tahun yang lalu. Tadinya ada dipajang di sini. Oke guys, hari ini kita mau riding sama klub Vespa di Bengkulu. Klubnya udah lama, namanya Klub Vespa Batik. Langsung aja kita ketemu nih. Guys, dapat penghargaan ini ada tanda tangan Pak Gubernur juga ya. Iya. Dari Vespa Batik Besore Community. Iya. Iya, Pas. Woi, memang sendiri. Pas. Tahu aja ukuran saya nih. Padahal baru ketemu. Ya. Oke guys, ini kita sekarang mau jalan sama klub mana Pak? Namanya Pak? Vespa Batik Bengkulu. Terima kasih nih Pak udah menyiapkan Vespanya. Keren banget. Mungkin berdua dulu siapa mau? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Fatihah ini kita hadiahkan limpahkan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Siddiq almarhum. Semoga beliau ditempatkan di sisinya di tempat yang berkah bersama dicuri rahmat bersama orang-orang yang beriman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matiin rada ya? Kayak nge-gym gitu nggak? Iya mati dia. Pas tadi lagi pikir. Mogok guys, mogok. Hai guys. Mogok guys. Suruh olahraga guys. Kita cari tempat yang adem dulu. Ini uniknya dari Vespa. Gak mogok, gak Vespa. Bukan Vespa. Kamu yang ceritakan mogok di Bengkulu.
Sampai juga guys kita di pantai Sungai Suci. Guys, kita lagi ada di Sungai Suci. Ini di tempatnya di Bengkulu Tengah. Pegangan guys. Hanya boleh 5 orang. 5 berlima. Ini sejarahnya dulu kan laut, Mas. Tapi di sini bisa tembus ke Benteng Marlborough, Mas. Penjajahan Inggris. Dari sini tembus ke... Iya, ada sumurnya. Tapi nggak tahu gitu, sekarang udah tertutup. Di sini ada terowongan. Ada 7 sumur. Konon Bung Karno belum jadi presiden, dia kan udah dibuang ke sini nih. Pernah cuci muka di sini. Tapi tinggal satu lagi sumurnya, itu pas mau naik tanjakan tadi. Ini tanah laut cuma ini, Mas. Selain Bali. Iya, ini kayak tanah laut. Dari pantai ada tempat gitu. Bule-bule itu kalau air naik, dia mau apa? Adrenalin. Kalau kita nggak, no jangan sini, no, I want the swing disease. Gitu. Oh, Bule-bule sering sini. Ya, jadi ini kan lautnya kan tinggi, Mas. Lautnya kan tinggi. Ini laut langsung Atlantik ke Australia. Kita hanyut sekarang bisa ke Australia depan. Ini lepas, Mas. Karena samudra. India. Iya. Bisa tembus ke Port Marlborough ya? Iya, konon nggak ada di lubang. Jadi konon katanya ini ada sumber gitu, ada terowongan ke bawah ya? Iya, dulu kan nggak sampai ke sini lautnya, Mas. Selamat jalan ya, Mas ya. Semoga tetap ganteng. Iya. Mau dimatiin guys ini? Nggak ada kontaknya itu. Nggak ada kontak. Oh, ini kontaknya. Oke guys, ini sekarang kita mau ke rumah keluarga. Jadi besok kita udah mau pulang. Oke guys, bye. Ini keluarga semua. Semuanya keluarga ini. Ini Feris apa? Ini Pak Jadi yang tahu silsilahnya. Oke. Pertama saya mengucapkan terima kasih ke Tante Nelly karena sudah mengumpulkan keluarga besar ini. Ini saudara semua, nanti kita sebut satu-satu. Nah, mungkin Tante Nelly mau bicara, Tante? Oh, siapa? Ya, menyambut atau Susi atau Lena? Susi aja. Nah, Laura, ya betul. Sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan dari keluarga Asanti, Mas Anang, Arsya, Narsi, Mas Gangsar, Mama Mia, dan ini baru datang keluarga dari Pino yang baru kami kenal juga. Boleh saya pantun satu untuk selamat datang? Iya, boleh. Tenun bermotif si pucuk rebung menjadi hiasan sejak dahulu. Selamat datang para tamu agung di bumi Rafflesia, Kota Bengkulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya
Dang Mukni sudah komunikasi sama Om Fauzi dari berapa bulan yang lalu. Ini datang dari Jakarta khusus. Oh. Nah, ternyata Dang Mukni ini yang membuka silsilah dari Suti Masidik. Ibu, nenek Ketemu yang kita cari-cari selama ini nggak ada. Jadi kita sudah tiktokan selama bulan terakhir ini dengan Dang Mukni. ya Mahadi itu Suti Masidik, ayahnya Mahadi. Ini baru dikirim Kang Sar, Om Mahadi. iya alhamdulillah iya benar Pak. Secara yang luar biasa. Jadi yang diundang ini memang keluarga semua ya. Tapi kalau dijelaskan satu-satu, nanti kita mohon waktunya, kita nanti foto bersama aja. Ya. Kalau saya sendiri sebenarnya kawan baik ya, kenal sama Ibu Fardina Sidik ya, kenal. Malah waktu masih kecil ya, waktu di gedung sawah itu rumah, saya pernah datang waktu itu kan. Nggak besar. Kalau Fauzi Sidik masih pakai celana pendek gitu. Ya, masih. Ini saya pakai ini. Kenal juga dengan Komsenya Cahyo ya. Sehingga cerita, marilah kita berdoa ya. Supaya semuanya kita sehat walafiat. Amin. Dimudahkan urusannya. Diberi rezeki yang tidak sangka-sangka. Yang selalu bersyukur ya. Kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sama berarti kita keluarganya emang turunan mengoleksi turun temurun soalnya. Ini rendang lokal. Aduh, aku suka banget ini. Ya, aku ambil ini pakai mangkok. Guys, aku makan kayak gini loh ya. Enggak. Enak banget guys. Panggil aku aja, suruh masak. Enak kan? Tom Yum seri bikinan sini. Tom Yum. Ini masakannya apa ya, spicy banget. Rasa rempah-rempahnya itu kuat banget. Sebenarnya hampir kayak padang-padang juga ya rasanya ya. Sumatera khas Sumatera itu apa? Rempah-rempahnya itu khas banget. Ini satu pun nggak ada yang beli dari luar, jadi dimasak dari rumah ini bener-bener. Asli bikinan keluarga sini. Iya. Asli kan? Iya. Bener-bener aku bakalan sering mudik kayaknya nih. Gila, makanannya enak-enak banget. Jago banget masak. Ini kalau kita pokoknya pengen makanan lagi, ya pesen. Bener ya? Iya. Ini sih 9,5. Ini enak banget kue-kuenya. Ya, kuenya enak. Ini enak. Aku kuenya boleh bawa ke hotel nggak nanti? Boleh. Apa nama dalamnya ini apa namanya? Kerang. Lokal. Dia seumur hidup nggak pernah makan kerang. Juga aku rada kurang karena ada rendang. Menurut aku pasti kalah sama rendang nih rasanya nih. Ya udah tak coba. Rendangnya beda rasanya, enak. Itunya lewat. Jadi kawin. Enak kan? Enak ini. Rendang lokal. Oncom-oncom. Ketan sama pisang. Coba. Coba. Pisang, kelapa. Nah itu oncom-oncom. Jadi datangnya banyak. Enak kan? Enak. Ya gurih manis ada semua. Unik banget. Kenapa Belanda menjajah Indonesia? Ya ini rempah-rempahnya nggak ada yang lawan. Itulah betapa kayanya Indonesia dengan yang namanya kuliner, atau ini bagian dari kreatif industri. Aku cocok banget sama semua makanan Bengkulu. Nggak ada yang nggak cocok, makanannya enak semua, apalagi kue-kuenya.
Tapi selama nyobain kue dari pertama datang paling enak kue yang di sini semua. Wah, tempat rumah tante Nelly. Enak nggak sih? Nah, ini adik saya. Anaknya Farida ya, Farida. Nenek dong. Bapak nenek tuh 5 beradik. Yang pertama Mahadi, yang kedua Amza, nggak tahu nenek, cuma tahu namanya aja, orangnya nggak tahu. Semenjak merantau nggak pernah pulang ke kampung, jadi nggak tahu. Berarti Mahadi orang yang Bengkulu. Bapak Pino Raya. Mana namanya apa nih? Kalau udah tahu saudara tukar ketemu rakyat. Kalau ada apa-apa Pulang ke dusun. ya. Supaya jangan putus hubungan. Nanti kalau nggak ada apa-apa kayak yang putus hubungan. Iya. Padahal nggak ada lagi ceritanya. Datuk Baba dulu, jadi duta luar negeri yang namanya Sidik kan. Lain-lain itu pada merantau. Sidik itu kekawin jadi anak-anaknya pada layar luar negeri. Dulu tahu nggak? Tahu kan? Saya tahunya Datuk Puyang, Datuk Mahadi punya anak Tuti, satu orang bilang. Satu. Tuti itu punya anak. Ini tadi 9 orang. Din Boy, Firdaus, Farida, Santi. Ini ada fotonya. Ada foto aslinya. Disimpan mak fotonya. Foto asli. Ini Datuk Mahadi. Ini Puyang. Masih disimpan mak. Nah, ini yang ada beradik itu Datuk Apandi, yang ada beradik Muhadi. Kasih Ya itu yang tadi. Ini nenek. Ini dia. Jumpa ya. Ya, ini apa? Jumpa ya kan. Nah. Banyak banget keluarga guys, bingung sendiri aku. Ini keluarga besar banget kan, jadi udah nggak ngerti lagi ini siapa. Tapi karena memang mungkin kakak adiknya banyak, ada kayak kakek, ada adik kakaknya lagi. Terus nanti aku kawin sama neneknya punya adik kakak lagi gitu. Jadi banyak gitu. Seru sih bisa silaturahmi bareng sama keluarga besar di sini. Oke guys, kita udah pertemuan di rumah keluarga, ramai banget. Ternyata keluarga besar Bengkulu udah bertemu semuanya. Kita punya keluarga di Bengkulu, jadi akan ada destinasi baru pada saat hari raya nanti. Pasti kita akan ke Bengkulu karena keluarga besar banget, keluarganya Bunda, buyutnya Arsya di sini semua. Jadi nanti kita akan ke sini lagi. Adalah rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu. Nah dulu kakekku menemani lah Bung Karno di sini. Selamat datang di objek wisata rumah pengasingan
Bung Karno selama di Bengkulu. Mari kita ketahui. Selama pengasingan Bung Karno di Bengkulu itu terjadi pada tahun 1938 hingga 1942. Yang sebelumnya Bung Karno diasingkan di ND, beliau diasingkan berikutnya ke Bengkulu. Nah, saat berada di Bengkulu, Bung Karno banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang tetap memperjuangkan bagaimana bangsa Indonesia ini tetap merdeka. Dan perjuangan itu melalui beberapa tonil, melalui tonil-tonil Monte Carlo. Nanti kita lihat kostumnya di dalam. Tonil itu apa, Mas? Tonil itu kelompok sandiwara. Ruang kerja Bung Karno. Di sini adalah ruang kerja Bung Karno selama diasingkan di Bengkulu. Jadi Bung Karno selama diasingkan aktif menulis. Ini koleksi buku-buku yang dibaca oleh Bung Karno yang berhasil diselamatkan. Karena Masih ada ini. Ini masih asli. Buku-bukunya masih asli. Dengan ada yang berbahasa Jerman, bahasa Belanda dan juga berbahasa Inggris. Bisa bahasa Jerman, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Jadi di dalam autobiografi yang ditulis langsung oleh Ibu Fatmawati, Ibu Fat menjelaskan bahwa 4 peti buku yang dibawa oleh Bung Karno selama pengasingan di Bengkulu itu dibakar habis oleh pasukan Jepang. Dan itu merupakan satu kerugian yang sangat besar untuk bangsa ini karena beberapa buku-buku tersebut menjadi salah satu sumber inspirasi dari Bung Karno. Nah, ini surat permintaan Bung Karno untuk menaikkan tunjangan. Jadi pada periode itu Bung Karno sebagai tahanan politik, dia digaji, dia mendapatkan penghasilan tambahan, penghasilan yang diberikan oleh pihak Belanda. Jadi orang Belanda berharap Bung Karno ini kalau diasingkan dia menjadi stres. Tapi ternyata tambah jadi, lebih produktif. Dan malahan membuat semangat juang dari pemuda-pemuda asli Indonesia menjadi lebih hebat lagi pergolakannya. Sebelum museum ini direnovasi, ya ada gambar kakek saya dengan foto ini di mana? Nah, foto itu di mana? Untuk foto ini saya jelaskan, Mas. Jadi untuk foto ini diarsipkan sekarang di kantor BPCB. Balai Pelestarian Cagar Budaya. Masih ada fotonya itu, Ada fotonya? Masih ada. Nah. Itu adanya di mana posisinya? Di BPJB. Ini dulu di museum di sini. Kalau di sini. Foto ini museum di sini. Ada beberapa koleksi yang akhirnya disimpan dulu. Bung Karno ada di sini, tapi 3 tahun lalu dan kaitan sejarahnya, ya Abdullah Siddiq pernah mendampingi Bung Karno di sini. Bung Karno di rumah ini. Iya, sedih banget foto kakekku diambil 3 tahun yang lalu. Tadinya ada dipajang di sini. Jadi awalnya posisinya di sini diganti sama foto ini. Jadi kalau zaman dulu tahun 2005 itu kan ada rak buku di bawahnya. Jadi fotonya di atas sini. Iya. Fotonya kakek di sini. Iya, di sini ada 2 orang, Bung Karno sama kakek kemarin. Tapi alhamdulillah foto itu sekarang masih diselamatkan. Masih ada ya? Disimpan. Kalau cerita sejarah ini sepeda yang hanya pernah dipakai oleh Bung Karno. Jadi yang punya awal ini termasuk teman dekat Bung Karno yang pertama Pak Abdul Manaf. Ya, jadi Pak Abdul Manaf ini salah satu tokoh Muhammadiyah juga di Kota Bengkulu itu. Yang itu menjodohkan dengan Ibu Fatmawati kan? Iya, Abdul Manaf. Benar ya? Benar. Iya. Koleksi yang baju-baju Monte Carlo. Masih original ya? Masih original. Berapa tahun sekali ini dilakukan pemeliharaan. Bu Inggit. Ini Bu Inggit. Namanya Bu Inggit. Berarti Ibu Inggit ikut diasingkan. Ibu Inggit ikut diasingkan. Waktu pengizinan menikah, jadi saat itu Bu Fatmawati sebenarnya sudah ada yang mau melamar. Ada salah satu pemuda dari Moko-Moko mau melamar Ibu Fatmawati. Saat itu Fatmawati juga meminta pendapat dari Bung Karno. Pak, bagaimana saya ada yang mau melamar? Bung Karno dengan memegang kepala sambil memijit kepala terdiam. Lalu Bung Karno menyatakan, Pak, ketahuilah, saat pertama aku melihatmu datang ke rumahku,
aku sudah jatuh hati kepadamu. Tetapi saat itu, usiamu masih terlalu kecil, Pat. Aku menyatakan bahwa aku suka kamu. Aku cinta padamu, Pat. Apakah Pat cinta kepadaku? Fatmawati tidak berani menjawab. Pertimbangan Fatmawati akhirnya meminta pertimbangan dari bapaknya. Nah, saat Bung Karno ketemu dengan Hasanuddin, Bung Karno menyatakan, ayah, ketahuilah, jika Pat tidak aku dapat, Bested Soekarno no need me. Perjuangan Soekarno tidak ada. Tidak ada yang namanya Soekarno kalau tidak mendapatkan Fatmawati. Wah, keren ngomongnya. Bung Karno sangat menyukai yang namanya masakan Bagardiu. Di sini dinamakan Bagardiu. Lemari ini menjadi salah satu tempat penyimpanan makanan. Ini lemari masih benar sih. Lemari ini disumbangkan oleh salah satu sahabat Bung Karno. Kami tidak bisa memastikan bahwa lemari ini dipakai oleh Bung Karno, tapi ini adalah salah satu. Akhirnya saya ke tempat idola, yaitu Bung Karno. Saya orang yang mengidolakan Bung Karno karena orang sangat jenius banget. Bagaimana perjuangan dia, bahwa di sini nih dia terus menulis dan berperjuangkan Republik ini. Silakan Bunda. Jadi guys, ini batik besurek dari Bengkulu. Nah, bagus ini apa ya? Ini pasti. Ini buat berdua. Ini satu. Kenapa nggak mau kamu? Bagus ini katanya. Masalah tuh ngeliat batik dari warnanya, bukan dari karena orang melihatnya warna berbicara. Foto apa warna bicara? Warna. Cahaya. Jadi aku dikasih guys di sini dan lucu banget, ternyata mamanya kenal sama mamaku. Aku dikasih yang ini, Mas Anang yang ini. Itu foto Ibu Fat. Nah, rumah ini adalah rumah yang didedikasikan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu untuk Ibu Fatmawati. Oh, bukan rumah tinggal dia ya? Bukan. 23 Februari 1923 aku dilahirkan di Malabro. Oke, berarti ini bukan rumah asli ya? Bukan. Ini rumah didedikasi dari pemerintah. Ini memang pendedikasian Ibu Fat sendiri setelah dia ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Buatlah rumah ini dan diberilah nama Bandara Bengkulu yang dari Padang Kemiling menjadi Bandara Fatmawati Soekarno. Nah, untuk mesin jahit ini, kalau mesin jahit yang menjahit bendera merah putih, kita mendatangkan Ibu Putih ke Bengkulu. Dari pihak Yayasan Fatmawati menyatakan bahwa mesin jahit aslinya ada di Yayasan Fatmawati.
Selamat datang di Fort Marlborough. Fort Marlborough adalah benteng kedua Inggris yang berdiri di Bengkulu dan merupakan benteng terbesar kedua di Asia Tenggara. Benteng ini kalau biasanya tempat pertahanan, tapi benteng Fort Marlborough ini menjadi kantor dagang bersama yang dimiliki oleh East Indian Company dan juga Raja-Raja Bengkulu. Ini namanya Richard Ward. Richard Ward, iya yang ini namanya ya? Ya, nama yang nulis ini meninggal. Jadi ini prasasti kuburan. Iya, berarti nama-nama semua, bukan? Enggak, bukan, cuma satu orang. Perpindahan ke sini itu terjadi di tahun 1714, di mana alasan perpindahannya karena Fort York itu kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk dipakai. 44 tahun umurnya. Ya, dia meninggal 44 tahun. Nah, salah satu tawanan Belanda yang berhasil ditangkap di sel di sini dan dia membuat catatan di sini. Waduh, masih asli juga ini. Masih. Catatan di sini menggunakan bahasa Belanda. Apa artinya apa, Pak? Lebih kurang artinya janganlah engkau memarahi orang yang mencoret-coret dinding ini karena sesungguhnya apa yang sudah engkau lakukan itu akan kembali kepada dirimu. Nah, ini adalah ruangan yang sudah dilakukan pemugaran, di mana lantainya terlihat sangat berbeda dengan yang di depan. Di sini juga terdapat beberapa surat-surat tangan yang ditulis dari benteng ini yang dikirim ke Belanda, Inggris, ke London. Inggris. Ini masalah di sini Prancis juga pernah menguasai Bengkulu. Kok Prancis pernah di sini, Pak? Siapa? Oh, mungkin itu hubungannya ada Prancisnya kamu. Prancisnya di sini juga, Bun. Ini apa, Mas? Ini Mas ke sini, Mas. Ini pintu keluar. Sekarang sudah ditutup. Oke. Ini Bung Karno dan Mr. Mayor, salah satu residen Bengkulu waktu itu. Jadi waktu itu saat Bung Karno diasingkan di sini, Mr. Mayor mendapat kabar bahwa Belanda berhasil memenangkan peperangan yang ada di Eropa. Mr. Mayor mau membuat satu monumen karena Bung Karno adalah seorang arsitek, akhirnya meminta Bung Karno untuk merancangkan. Ini meriamnya bisa mutar 360 derajat. Ini ketutup sama ini, ketutup sama. Dulunya nggak ada, kan? Nggak ada. Silakan Mbak Santi. Ini sebenarnya kalau malam tutup ya, bukanya cuma siang sampai sore. Tapi kita tahan karena kita pengen banget cobain makanannya ya. Kita cobain seenak apa makanannya. Malam terakhir di Bengkulu. Cobain ya, cobain. Enak. Jengkol. Nah, tugas kan? Iya. Lihatlah cara makanku guys. Yang jangan malu-malu makanlah itu jengkol. Nah, Bu makanannya enak banget Bu. Enak banget. Oke guys, kita makan dulu ya guys. Lapar banget soalnya.
bisa berkata-kata. Aku biasa nggak pernah makan nasi, ya. Nasi tuh sedikit aja. Ini sampai nambah, lauknya berapa macem, kabau, ayam, aduh udah semua deh. Masya Allah. Sambelnya itu sambel Padang, tapi ada terasinya. Enggak, kabaunya best banget. Aku sampai bawa pulang besok buat Aurel. Sampai udah bawa pulang, bungkus, besok pagi dibantuin sama mbaknya. Mau dibawa ke Jakarta. Dibawa ke Jakarta. Pokoknya jangan lupa mampir. Kalau yang orang Bengkulu, kalau nggak pernah mampir ke Kampung Cina, Cinto Raso, berarti belum pulang kampung. Nah, kalau restoran-restoran mah udah biasa. Soalnya kalau aku keluar kota, kalau restoran di Jakarta aja, ngapain kan? Tapi makanan yang seperti ini tidak ada di Jakarta. Nggak ada di Jakarta. Itu ibu yang masaknya tuh, mantep tuh. Dibawain bumbu rendang. Nah, aduh. Rendang, Mbak. Senang banget aku di Bengkulu, suatu kebanggaan. Ibu Asanti, oh minta foto Ibu Asanti, minta foto Ibu Asanti. Masih inget gak sih waktu kecil? Ibu Asanti, aku beli makeup kamu, lumiere kamu. Dulu tuh lucu banget. Sekarang, nah ini nih guys. Ini foto kakekku yang hilang. Tadi lihat nggak? Tadi kan rumah Bung Karno yang ini ruang tamunya. Terus tadinya diginiin. Jadi kalau zaman dulu tahun 2005 itu kan ada rak buku di bawahnya, jadi fotonya di atas sini. Oh, iya. Fotonya kakek di sini. Iya, di sini ada 2 orang, Bung Karno sama kakek kemarin. Nah dulu 3 tahun lalu, 4 tahun yang lalu ada keluarga kita yang datang, ada buku, nah di atasnya yang foto Bung Karno sendiri, itu foto mereka. Iya, kakek Abdullah Sidik sama Bung Karno. Nah tadi pas ditanya sama penjaganya, katanya diambil sama KPCP apa gitu, aduh aku lupa namanya. Cuma nanti mau dibalikin lagi gitu. Kan sedih aja, pengennya kan kalau di situ bagus, karena kan beliau menemani di saat-saat itu. Ini Cahaya kan? Bunda.